Tim nasional muda kita sangat baik, ya, sangat baik. And Asia must be in the forefront to ensure. Ini jangan berhenti 2025 apalagi, ya saya paparkan lagi. Usai segudang perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF, kekalahan 1-0 atas Filipina kemarin memang sangat disesalkan, terutama dengan adanya dua insiden yakni kartu merah serta penalti yang membuat harapan anak-anak muda untuk melaju ke semifinal akhirnya pupus. Tapi meski begitu, sejatinya memang tim ini disiapkan untuk jangka panjang, walaupun tetap aja akan ada pihak-pihak tertentu yang manfaatin ini semua buat cari panggung. Nah, terlepas dari semua hasil yang ada, kritikan dan kecaman jelas disematkan ke panitia AFF yang dinilai kurang kompeten dalam menyelenggarakan turnamen yang digadang paling bergengsi ASEAN ini. Ya, seperti yang kita tahu, wasit pun cukup bingung ketika membuat keputusan penalti yang cukup lama. Terlebih monitor VAR di AFF kali ini kayaknya cuman jadi pajangan aja, karena beberapa kali pun pemain Filipina melakukan hal yang sejatinya bisa dicek VAR, tapi ya udah lost gitu aja. Belum lagi segala kejanggalan yang terjadi sebelum ini, seperti di laga versus Myanmar ketika kepala Marcelino disepak, atau di laga Kamboja versus Singapura, di mana kiper Friagdara melakukan blunder fatal yang disinyalir adanya pengaturan skor. Kemudian mungkin banyak lagi kejadian yang tak disorot, jadi membuat publik bertanya-tanya bagaimana eksistensi dari ajang ini sekarang. Ya, dari awal bergulirnya AFF edisi 2024, ajang ini memang benar-benar udah kayak sepak tarkam kelas atas yang membuat publik tanah air geleng-geleng kala mengikuti kiprah timnasnya. Ya, gimana enggak? Dalam keberjalanan laga demi laga yang dilakoni tim Garuda, hampir bisa dipastikan kalau pemain-pemain ASEAN di ajang ini menampilkan permainan kasar dan ngawur layaknya main bola di kampung. Bahkan usai tersingkirnya Indonesia dari ajang ini, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF turut menyoroti kiprah Garuda yang secara mengejutkan harus tumbang di kandang sendiri sekaligus mengakhiri perjalanan di Piala AFF edisi ini. Dalam artikelnya, AFF seakan tutup mata dengan semua kejanggalan yang terjadi dengan mengapresiasi usaha Filipina yang telah lolos ke semifinal ajang bergengsi ini untuk pertama kalinya sejak 2018. Filipina memberikan kejutan melawan tim Indonesia yang percaya diri dengan skor 1-0. Tulis AFF dalam artikelnya. Nah, terhentinya langkah Garuda di turnamen ini juga seakan direspon oleh FIFA dengan menyoroti insiden kartu merah yang dialami oleh Muhammad Ferrari di babak pertama. Mencatat kejadian ini, FIFA dalam IFAB menjelaskan di Law of the Game 2024-2025 soal hukuman untuk pelanggaran dalam hukuman 12 tentang false and misconduct atau pelanggaran dan juga kesalahan. Tepatnya di halaman 113 soal perilaku kekerasan dalam sebuah pertandingan termasuk dalam pelanggaran dengan pengusiran alias kartu merah. Pemain pengganti atau pemain yang digantikan yang melakukan salah satu pelanggaran berikut ini akan dikeluarkan. Perilaku kekerasan adalah ketika seorang pemain menggunakan atau mencoba menggunakan kekuatan yang berlebihan atau kebrutalan terhadap lawan ketika tidak sedang berebut bola atau terhadap rekan setim, official pertandingan, penonton, atau orang lain manapun tanpa memperhatikan adanya kontak. Tulis FIFA dalam IFAB. Nah, dalam peraturan tertulis itu pun FIFA telah menjelaskan bahwa jika pemain yang dalam keadaan tidak berebut bola, tapi dengan sengaja memukul lawan tanpa memperhatikan adanya kontak, hal tersebut termasuk dalam perilaku kekerasan yang artinya pemain harus dikeluarkan. Dari hal tersebut, dalam kasus Ferrari, bisa dibilang wasit Koji Takasaki menilai bahwa kapten timnas Indonesia itu telah melakukan perilaku kekerasan pada pemain Filipina sehingga harus diganjar kartu merah.
Ya, tapi meski skuad Garuda masih belum bisa mengulangi pencapaian di Piala AFF edisi sebelumnya untuk lolos ke babak semifinal, AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia ikut turut tangan dengan mengakui bahwa Indonesia telah mendominasi di sepanjang pertandingan, apalagi sebelum laga dimulai, skuad Asuhan Sintayong unggul 1 poin atas lawannya. Meski tak menampik kalau AFC juga menyayangkan insiden dari Ferrari yang mana membuat timnya hanya bermain dengan 10 orang pemain, tapi AFC tetap menyemangati tim Garuda agar terus berbenah demi peningkatan level permainan di masa mendatang. Ya, AFC memang turut memberikan atensi pada skuad Asuhan Sintayong sejak awal AFF bergulir, apalagi dengan diturunkannya para pemain muda. Dengan mengetahui maksud dan tujuan dari PSSI serta seluruh elemen timnas di ajang Asia Tenggara ini, AFC juga mengakui bahwa Indonesia menjadi tim yang begitu berani mengadu keberuntungan di ajang level senior ini. Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir juga menilai bahwa kegagalan timnas Indonesia ke semifinal AFF 2024 harus menjadi pelajaran berharga bagi pelatih Sintayong dalam menangani tim yang mayoritas berusia di bawah 22 tahun ini. Ya, Pak Ari juga menyebut kalau komposisi pemain muda ini memang diproyeksikan untuk bersaing di SEA Games 2025. Namun dengan kegagalan Indonesia melaju ke semifinal, ini pun menjadi catatan penting mengingat di ajang SEA Games 2025 nantinya persaingan dari negara-negara se-Asia Tenggara juga menunjukkan kekuatan yang sama seperti di kompetisi ini. Yang jelas, dengan pengalaman di turnamen level senior, para punggawa muda jadi mengetahui bagaimana cara bermain para calon lawannya nanti, dan tentu juga menjadi awal yang baik untuk mengarungi SEA Games 2025. Ya, kegagalan Indonesia di sini sedikit banyak juga membuat publik menyerang Coach Sintayong yang dinilai gagal di ajang level ASEAN. Coach dinilai mengulangi era kegelapan timnas Indonesia yang terjadi pada 2018 di Piala AFF 2024, di mana saat itu timnas Indonesia yang ditangani oleh Bima Sakti hanya mendapatkan 4 poin dari 4 pertandingan grup B Piala AFF 2018. Bermodalkan pemain-pemain naturalisasi seperti Beto Gonçalves hingga Stefano Lillipali, timnas Indonesia harus kalah 1-4 dari Thailand, diajar Singapura dengan skor 0-1, imbang 0-0 dengan Filipina dan cuma menang 3-1 atas Timor Leste. Ya, singkat kata timnas Indonesia cuma finish di posisi keempat grup B, dan saat itu Thailand serta Filipina yang finish di posisi ke-1 dan ke-2 grup B berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2018. Dan 6 tahun berlalu, hasil buruk kembali dialami oleh timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana dari 4 pertandingan grup B, skuad Garuda hanya mendapatkan 4 poin hasil dari menang atas Myanmar dan imbang kontra Laos. Tapi sejatinya jika dibandingkan lagi memang skuad yang turun ini berbeda, sebab di Piala AFF 2018 timnas Indonesia bermaterikan pemain senior, sedangkan Piala AFF 2024 pemain yang turun merupakan personel U22. Dan karena itulah Coach Shin yang tak ingin dianggap gagal pun membuat pengandaian, di mana ia optimistis skuad asuhannya juara Piala AFF 2024 jika para pemain senior yang turun di ajang 2 tahunan ini. Ya, Coach Shin tak mau disebut gagal. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan ini bukanlah kegagalan, melainkan memberi pengalaman kepada para pemain muda untuk masa mendatang. Bisa dibilang gagal karena gagal lolos fase grup. Tapi kita lihat ini bukan tim senior. Kalau bawa senior, saya pastikan juara. Ini sebaiknya bukan bilang kegagalan, tetapi pengalaman buat pemain muda. Jelas Sintayong.